A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji hanya milik Allah. Semoga Allah yang Maha Menatap senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dalam menghadapi kehidupan di dunia ini dan meraih kesuksesan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dialah suri tauladan kita semua, pembawa lentera Islam dan syafaatnya sangat kita rindukan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Teman-teman, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, beliau itu di masyarakat Mekah terkenal dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Kepercayaan itu jauh melampaui arti harta, tahta, jabatan. Ketika kepercayaan dihianati, lalu sirna di hati orang lain, maka akan sulit untuk tumbuh kembali, walaupun dengan berjuta janji atau membayar dengan banyak harta mungkin. Karena Nabi Muhammad dengan kejujurannya dan sifat amanahnya, sampai-sampai ketika masyarakat Quraisy berselisih mengenai siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad, mereka meminta Nabi Muhammad sebagai penengah dan mengambil keputusan atas perselisihan itu. Padahal ketika itu Nabi Muhammad usianya lebih muda daripada pembesar kaum Quraisy. Nah, akhirnya Hajar Aswad pun bisa dipindahkan dan setiap pembesar Quraisy pun menjadi tenang gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menitipkan benda atau sesuatu kepada yang kita percaya. Selagi dia masih ada orang yang kita percaya, kita pasti memprioritaskan dia dibandingkan orang lain gitu. Orang yang tak percaya akan lebih mudah dalam kehidupannya karena setiap orang menyukai sifat amanah. Menjadi orang yang tak percaya juga dambaan kita semua. Karena terpercaya berarti amanah. Amanah adalah ciri dari orang yang beriman. Sebaliknya, dari sifat munafik yaitu khianat dan ingkar janji. Allah berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, walladzina hum bi syahadatihim qa'imun, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, ulaika fi jannatin mukramun." Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Surat Al-Ma'arij ayat 32-35. Orang yang terpercaya itu dicintai sama Allah, malaikat, dan manusia. Lalu bagaimana sih caranya agar kita membangun kepercayaan orang lain dan membina diri agar menjadi pribadi yang terpercaya? Yang pertama itu jujur. Kejujuran itu kunci penting dalam membangun kepercayaan. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan jalan menuju surga." Nah, sebaliknya, ketidakjujuran adalah faktor utama menghancurkan ketidakpercayaan orang kepada kita. Ketidakjujuran hanya akan menjadi jalan untuk ketidakjujuran berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta, karena dusta akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka." Nah, untuk itu, mari kita berlomba-lomba menjadi pribadi-pribadi yang jujur,
Karena kejujuran itu jalan menuju keberuntungan. Kejujuran itu jalan menuju kemuliaan sejati. Kejujuran ciri dari tauhid yang kuat dan keyakinan yang lurus kepada Allah. Jangan patah semangat bila mungkin dulu kita banyak tidak jujur gitu ya. Yakin Allah suka kepada Allah yang serius memperbaiki diri. Nah, yang kedua, kecakapan kita dalam melaksanakan tugas amanah itu. Jika kita terkenal kejujurannya, tapi kalau kita dalam melaksanakan tugasnya sering lalai, secara tidak sadar, itu bisa merontokkan kepercayaan orang lain kepada kita. Nikmatilah proses dengan menyempurnakan apa yang bisa dilakukan. Jangan puas dengan 90%, jangan puas dengan setengah-setengah, atau kalau bisa menyempurnakannya, mengapa tidak? Allah berfirman, "Fa'idza faraghta fansab." Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Tidak sedikit orang, bahkan mungkin termasuk kita, yang jika melakukan suatu pekerjaan tidak fokus sehingga tidak selesai semua pekerjaan. Target tidak tercapai, rencana selalu meleset jauh, gara-gara tidak fokus dan banyak keinginan setiap kali menemukan sesuatu yang lebih menarik hati. Akhirnya pekerjaan ada yang tuntas, ada yang tidak. Menurut kesenangan hati, yang terjadi malah pekerjaan menjadi berantakan. Sikap seperti itu tidak diajarkan dalam Islam. Rasulullah mencontohkan bekerja secara tertib dan tuntas sebelum beranjak kepada pekerjaan yang lainnya. Rasul pun bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, maka ia bekerja dengan itqan, menuntaskan dengan menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, inovatif, perubahan. Satu-satunya pilihan bagi orang yang beruntung adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Diri kita pun perlu latih untuk bertumbuh dan berkembang, bertambah ilmu wawasan dan kemampuan, meningkatkan kualitas diri. Jangan sampai kita berlama-lama betah dalam level yang telah kita capai. Karena ciri mukmin yang sejati, semakin bertambah hari, semakin baik kualitas diri. Yang keempat, menerima kritik. Kita sering dikritik ya sama orang lain, sama teman atau sama keluarga. Nah, jika saja kita bisa menerima dan mendengar kritikan itu, kita akan banyak kesempatan untuk merubah diri. Mengapa? Karena kritikan itu cerminan dari kita sendiri. Jika selama ini kita memandang diri kita dari pandang sudut kita, jika selama ini kita memandang diri kita dari sudut pandang diri sendiri, maka kita hanya menemukan yang baik-baik saja. Kita kurang peka pada kekurangan kita, atau kita kurang kesatria untuk menerima bahwa kita ternyata punya kekurangan. Nah, kritik ini pelengkap bagi kita untuk menilai diri kita, karena kritik berarti pandangan tentang kita dari sudut pandang orang lain. Artinya dengan datangnya kritik, maka kita bisa menemukan banyak hal dari diri kita yang boleh jadi selama ini tidak terlihat oleh diri kita sendiri. Pada titik ini, kritik sebenarnya membantu dan memudahkan kita untuk menemukan berbagai kekurangan diri, sehingga kita bisa memuhasabah diri dan memperbaiki diri. Yang kelima, memenuhi janji. Rasulullah bersabda, ada 4 tabiat, siapa saja yang dalam dirinya ada keempatnya, ia seorang munafik murni. Jika ada salah satu dari tabiat itu, maka di dalam dirinya ada sebagian dari tabiat munafik sampai ia meninggalkannya. Siapa yang jika berbicara bohong, jika berjanji berkomitmen, tidak menepati, jika bersengketa berdusta, dan jika mengikat perjanjian itu tidak memenuhi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada orang lain yang berjanji kepada kita,
terus dia tidak menepati janjinya, itu alasan yang cukup bisa membuat kita tidak percaya lagi kepada orang itu. Nah, kita itu jangan mudah mengumbar janji jika kita belum siap menepatinya. Jangan celetak-celetuk melontarkan janji akan bertemu, akan datang, janji akan mengganti, janji akan membayar kapan, dan lain-lain. Pikirkan dahulu sebelum berjanji. Berjanji itu hukumnya boleh, tapi menepatinya itu wajib. Hal yang penting itu selalu bergantung kepada Allah setiap kali berjanji. Karena tidak ada yang kuasa mengizinkan atas peristiwa kecuali Allah. Jangan berjanji karena kita yakin bisa memenuhi semata. Namun berjanjilah jika kita memang merasa bisa memenuhinya dan yakin Allah mengizinkan kita memenuhinya. Yang keenam, minta maaf dan berterima kasih. Kunci menjaga kepercayaan itu ringan meminta maaf dan berterima kasih. Kita itu makhluk yang penuh dengan kelemahan, banyak kesalahan, banyak lupa, sehingga banyak orang yang merasa kecewa. Untuk itu, Rasul pun bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Saling berterima kasih dan membalas kebaikan akan mengeratkan persahabatan dan persaudaraan yang mengiringi tumbuhnya rasa saling percaya. Lebih jauh lagi akan tumbuh rasa saling menjaga, rasa saling meluruskan manakala salah dan lupa. Besar sekali nilai kepercayaan dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh membangun dan mempertahankannya. Lebih lagi menjadi pribadi yang terpercaya merupakan teladan dari yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang terpercaya dan terampil menjaga kepercayaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kultum saya dikutip dari buku Agim yang berjudul Membangun Kepercayaan. Sebagai pelajaran bagi kita, terlebih bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.